Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Risalah 15. Aku bermimpi seolah-olah aku berada di dalam sebuah tempat seperti sebuah masjid. Di dalam tempat itu terdapat beberapa orang yang sedang mengasingkan diri mereka dari orang ramai. Aku berkata dalam diriku sendiri, jika si Anu itu berada di sini, tentu dia dapat mengatur orang-orang ini dan memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada mereka. Aku teringat kepada seorang soleh tertentu. Orang-orang itu datang mengelilingi aku. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepadaku, "Apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak berbicara?" Maka aku pun berkata, "Jika Tuhan mengizinkan, maka aku akan berkata." Lalu kataku, apabila kamu telah mengasingkan diri dari halayak ramai karena yang hak, maka janganlah kamu meminta dengan lidahmu. Apabila kamu telah berhenti meminta dengan lidah, maka janganlah kamu meminta dengan hatimu. Sebab, meminta dengan hati itu sama halnya dengan meminta dengan lidah. Ketahuilah, bahwa dalam setiap hari Allah berada dalam keagungannya yang baru, serta menukar, mengganti, meninggikan dan merendahkan manusia. Derajat sebagian manusia ditinggikannya dan sebagian lainnya direndahkannya. Kemudian, kepada mereka yang mempunyai taraf atau derajat tinggi, diingatkan bahwa taraf mereka yang tinggi itu bisa dia rendahkan, dan mereka diberi harapan bahwa dia akan memelihara mereka dan menetapkan kedudukan mereka itu. Kepada mereka yang bertaraf rendah, juga diingatkan bahwa mereka akan dibiarkan berada dalam kehinaan. Mereka tidak diberi harapan untuk naik ke taraf yang tinggi. Setelah itu, aku pun terjaga dari mimpiku. Risalah 16. Tidak ada yang dapat menghalangi kamu untuk mendapatkan keridaan dan pertolongan langsung dari Allah, selain daripada kebergantungan kamu kepada manusia dan tata cara penghidupan dan pendapatan kamu. Manusia menjadi penghalang bagi kamu untuk mencapai kehidupan yang diamalkan oleh Nabi, yaitu yang berkenaan dengan pendapatan. Selagi kamu masih mengharapkan hadiah dan keridaan manusia serta meminta-minta kepada mereka, maka berarti kamu telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, kamu tidak akan dapat mencapai kehidupan yang telah diamalkan oleh Nabi, yaitu pendapatan secara halal dari dunia ini. Apabila kamu menjauhkan kehidupan kamu dengan manusia, dengan menyekutukan mereka dengan Allah, dengan bergantung kepada pendapatan kamu, dengan berpuas hati dengannya, dan dengan lupa kepada karunia Allah, maka berarti kamu telah bersikap seperti orang musyrik. Syirik di sini lebih halus daripada syirik yang terdahulu. Karenanya, Allah akan menghukum kamu dan menjauhkan kamu dari keridaannya. Apabila kamu telah keluar dari keadaan semacam ini dan membuang syirik jauh-jauh, melepaskan kebergantungan hati kamu kepada pendapatan kamu dan kepada daya dan upaya kamu, kamu melihat bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi kehidupan itu, menjadikan sebab dan akibat, memberi kekuatan untuk mencari pendapatan dan memberi kekuatan kepada segala yang baik. Dan kamu mengetahui bahwa kehidupan itu berada di tangannya, yang kadang-kadang dibawanya kepada kamu melalui manusia dengan cara kamu meminta kepada mereka pada masa ujian dan perjuangan, atau melalui permohonanmu kepadanya, atau kadang-kadang melalui pemberian manusia, dan atau melalui karunia-Nya yang sedemikian rupa, sehingga kamu tidak melihat sebab dan cara datangnya. Maka kamu menuju kepada Dia dan kembali ke hadirat-Nya yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Yang demikian itu jika Dia menyingkapkan tirai yang melindungi kamu dari keridaannya dan membuka pintu rizki dengan kehendaknya di dalam keadaan perlu, bersesuaian dengan keperluan kamu ketika itu, misalnya dokter yang menjadi sahabat bagi pasien. Inilah perlindungan dari Dia yang Maha Mulia dan Maha Agung, untuk membersihkan kamu dari kecenderungan kepada yang lain selain Dia. Dan dengan itu, maka Dia meridai kamu. Oleh karena itu, apabila Dia telah mengosongkan hati kamu dari setiap tujuan, nafsu dan kehendak,
maka dia akan memenuhi hati kamu dengan tujuan dan kehendaknya semata-mata. Apabila dia hendak memberikan bagianmu kepadamu dan bukan bagian orang lain, maka kamu pasti bisa mendapatkan bagian kamu itu dan dia akan mengarahkanmu untuk mendapatkan bagian kamu itu. Lalu bagian kamu itu akan sampai kepadamu pada saat-saat kamu memerlukannya. Kemudian, dia akan memberi kekuatan kepada kamu untuk bersyukur kepadanya. Hal ini akan menambah keinginan kamu untuk menjauhkan diri dari orang banyak dan untuk mengosongkan hati kamu dari apa saja selain Allah. Apabila ilmu dan kepercayaanmu telah bertambah kuat dan teguh, hati kamu telah lapang dan bercahaya, kamu bertambah dekat kepada Allah dan kamu telah pantas untuk memelihara rahasia-rahasianya, maka kamu akan diberi ilmu untuk mengetahui terlebih dahulu waktu bagian kamu itu akan sampai kepadamu. Dan ini adalah tanda bahwa kamu telah diberi kemuliaan dan keridaannya. Inilah karunia-Nya, kasih sayang-Nya, pengarahan dan bimbingannya. Firman Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Surat 32 ayat 24, dan firman-Nya pula, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat 29 ayat 69. Allah juga berfirman, dan takutlah kamu kepada Allah, dan Dia akan mengajar kamu. Kemudian akan diberinya kamu kekuatan untuk mengawal alam dengan kebenaran yang terang, yang tidak ada kegelapan di dalamnya, dengan tanda-tanda yang nyata dan terang seperti terangnya matahari, dengan perkataan yang manis-manis yang lebih manis dari segala yang manis dan dengan wahyu yang sebenarnya, tanpa kegelapan apapun, dan bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan dan dari hasutan setan yang dilaknat. Allah berfirman dalam kitab-Nya, "Wahai anak Adam, Akulah Tuhan. Tidak ada yang patut disembah selain Aku. Apabila Aku berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga Aku jadikan kamu bila berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia." Yang semacam itu telah Dia lakukan kepada kebanyakan para nabi dan para wali serta orang-orang khusus yang diridainya dari anak Adam. Bersambung ke risalah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.